Tol Laut Bali Mandara saat ini menjadi satu-satunya jalan tol Indonesia yang seluruh operasionalnya menggunakan tenaga surya. Panel surya yang ditempatkan di 3 pintu tol tersebut mampu menghasilkan listrik sekitar 320 ribu watt per jam. Tidak hanya jalan tol, Bandara I Gusti Ngurah Rai juga mulai melakukan transisi energi ke energi tenaga surya. Ada pemandangan berbeda saat memasuki gerbang tol Laut Bali Mandara jelang perhelatan puncak konferensi tingkat tinggi G20 yang akan digelar pertengahan November 2022. Di sisi kiri dan kanan masuk dan keluar pintu tol, sejumlah panel surya memayungi jalur kendaraan roda 2. Dari 3 pintu tol yakni di gerbang Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua, panel surya yang terpasang masing-masing sepanjang 1 km. Selain panel surya, di setiap pintu tol juga telah dibangun ruang inverter. Di ruang inverter ini terdapat peralatan yang bisa mengubah energi listrik DC atau arus lemah yang dihasilkan panel surya menjadi arus AC atau arus kuat. Di ruang ini juga dipantau energi listrik yang dihasilkan dan yang telah digunakan. Sesuai kebutuhan, pembangkit listrik tenaga surya di Tol Laut Bali Mandara ini menghasilkan 400 kW peak atau setara dengan 320 kW per jam. PLTS ini mampu mencukupi kebutuhan listrik untuk operasional gerbang tol serta lampu penerangan sepanjang jalan tol. Jalan tol Bali Mandara nanti akan digunakan sebagai jalan perlintasan G20, yang mana diharapkan nanti para delegasi dapat melihat bahwa Bali ini sudah menerapkan PLTS, Pak. Kemudian untuk kebutuhan kami sendiri, kenapa kami memasang PLTS sejumlah 400 kWp, memang kebutuhan kami hanya sekitar 400 kWp, Pak. Jadi tidak ada kelebihan energi dan semua energi yang tadi dihasilkan akan dipakai untuk kebutuhan jalan tol kami sendiri. Jadi untuk penerangan, untuk gerbang, dan juga untuk operasional sehari-hari. Transisi energi juga dilakukan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Panel surya di bandara ini ditempatkan di bagian atap parkir bertingkat areal domestik dan parkir internasional. Termasuk di atap di pintu keluar bandara juga terpasang panel surya. Listrik surya yang terpasang mampu memenuhi kebutuhan di tempat tersebut. Dari kebutuhan listrik 20 MW untuk operasional bandara, panel surya yang terpasang pada tahap awal hanya menghasilkan 155 kW peak atau sekitar 124 kW per jam. PLTS yang dihasilkan masih jauh dari kebutuhan listrik operasional bandara. Selain itu, panel surya yang sudah terpasang di bandara ini tidak dilengkapi dengan baterai penyimpanan sehingga listrik yang dihasilkan hanya untuk kebutuhan di siang hari saat cuaca cerah. Namun, penghematan pembayaran listrik PLN berkurang hingga Rp25 juta per bulan. Kedepannya memang ada rencana kami untuk menggunakan PLTS ya. Hanya ini saat ini kita koordinasikan dengan tim dari Jakarta untuk memastikan daerah mana aja. Karena kan kita lihat ya bahwa kebutuhan listrik di bandara ini kan cukup besar. Ya, cukup besar, kemudian juga kesinambungan ke depannya terkait dengan efisiensi, kebersihan. Kita ini udah green airport gitu kan. Nah, harusnya juga sudah menggunakan listrik. Gubernur Bali yang hadir dalam peresmian PLTS Tol Laut Bali Mandara dan Bandara I Gusti Ngurah Rai ini secara bertahap mengharapkan pemerintah, swasta, dan BUMN mulai melakukan transisi energi. Bahkan surat edaran Gubernur nomor 5 tahun 2022 menghimbau usaha swasta di bidang hotel dan restoran serta perumahan mulai menggunakan PLTS atap. Tentu saja penggunaan energi itu akan makin hemat. Tidak lagi bergantung pada energi yang berbasis fosil, dan yang kedua ini menambah daya tarik. Ini meningkatkan daya tarik pariwisata Bali, daya saing pariwisata Bali, dan juga itu akan membuat kunjungan wisatawan ke Bali itu akan meningkat. Transisi energi dengan pemanfaatan tenaga surya diharapkan dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan listrik berbahan fosil seperti batu bara. Transisi energi di Bali di sektor hilir sudah mulai diterapkan baik oleh BUMN, swasta, termasuk juga pemerintahan. Termasuk juga di jalan tol Bali Mandara ini saat ini sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana di sektor hulu juga melakukan transisi energi dari energi fosil kemudian menjadi energi yang lebih bersih. Sehingga diharapkan adanya nol emisi karbon di tahun 2060 nanti seperti yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo.
Tim CNN Indonesia, Bali.